Halo, selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Nah, kali ini kita dengan bahasan baru ya tentang elastisitas. Mungkin kita sudah pernah mendengar ya kata elastisitas sendiri. Nah, dalam ilmu ekonomi dikenal dengan elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Oke, langsung saja apa itu elastisitas permintaan? Nah, jadi elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta dalam menghadapi perubahan harga. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Yang pertama ada barang substitusi, lalu jumlah pendapatan yang dibelanjakan, jenis barang, dan juga keragaman penggunaan barang. Nah, macam-macam elastisitas permintaan. Nah, yang pertama, kurva permintaan elastis. Nah, jadi permintaan elastis terjadi ketika perubahan harga berpengaruh cukup besar terhadap perubahan kuantitas yang diminta. Nah, jadi, ya, kalau dikatakan elastis, berarti tingkat elastisitasnya itu lebih dari satu. Nah, contoh permintaan elastisitas biasanya terjadi pada barang-barang mewah, ya contohnya mobil atau alat-alat elektronik. Nah, kalau kita katakan ya seperti launching iPhone 13, ya kan? Ketika baru launching, maka hanya sedikit pembelinya sampai saat ini, ya kan? Namun ketika harga iPhone ini dibuat diskon 50% kita katakan, maka kuantitas yang bisa dibeli oleh masyarakat akan bertambah, ya kan? Maka banyak orang datang untuk membeli iPhone karena lagi diskon 50%. Nah, artinya perubahan harga itu berpengaruh cukup besar terhadap perubahan kuantitas. Oke, yang kedua, kurva permintaan inelastis. Ya, kalau dikatakan inelastis berarti tingkat elastisitasnya lebih kecil dari 1. Nah, perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Nah, jadi contoh permintaan inelastis biasanya ini terjadi kepada barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, ya, seperti beras, gula, minyak. Nah, jadi ketika harga beras naik, itu tidak terlalu mempengaruhi yang namanya perubahan kuantitas barang itu sendiri. Oke. Nah, yang ketiga ada kurva permintaan elastis uniter. Nah, jadi permintaan elastis uniter ini terjadi ketika perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Nah, jadi dapat kita katakan ya bahwa perubahan kuantitas barang yang diminta itu sama dengan perubahan harga. Nah, jadi ketika suatu harga barang atau jasa itu berubah turun sebesar 10%, maka kuantitas yang diminta juga akan berubah, akan naik sebesar 10% juga. Nah, jadi tingkat elastisitasnya itu sama dengan 1. Oke, nah yang keempat, kurva permintaan elastis sempurna. Nah, jadi permintaan elastis sempurna ini terjadi ketika adanya perubahan jumlah yang diminta, meskipun tidak ada perubahan harga. Nah, kalau kita lihat di dalam kurva, harganya itu tetap 10.000, tapi kuantitas yang diminta berubah dari 1.100 menjadi 1.800, sampai yang tidak kita ketahui, sampai tak terhingga. Maka tingkat elastis sempurna, tingkat elastisitasnya itu sama dengan tak terhingga. Nah, contoh dari produk ya, produk elastis sempurna ini adalah minyak bumi. Ya. Jadi ini menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Bisa kita katakan seperti itu ya. Artinya ketika harganya 10.000 maka kuantitas yang diminta itu berubah. Oke, yang kelima, kurva permintaan inelastis sempurna. Nah, permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta meskipun ada perubahan harga. Nah, kalau kita lihat di kurva, ya, harganya yang berubah.
ya, tapi kuantitasnya itu tetap. Nah, jadi tingkat elastisitasnya itu sama dengan 0. Oke, kita lanjut dengan perhitungan koefisien elastisitas permintaan. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1. Oke, nah kita masuk ke dalam contoh. Pada saat harga 8, jumlah permintaannya 10, dan ketika harga turun menjadi 5, jumlah permintaannya menjadi 15 unit. Koefisien elastisitas permintaannya adalah, nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Diketahui P1 sama dengan 8, Q1-nya tadi 10, P2-nya 5, Q2-nya 15. Bisa dibolak-balik lagi soalnya. Ketika masih bingung dari mana datangnya P1, Q1, P2, dan Q2. Nah, jadi P1 itu harga awal, harga mula-mula, Q1 kuantitas awal, P2 itu harga yang kedua, dan kuantitas kedua itu Q2. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, jadi kita hitung dulu, kita cari selisih Q, ya. Berarti Q2 dikurang Q1 dibagi dengan P2 dikurang P1. Nah, di sini Q2-nya itu 15, Q1-nya itu 10. 15 dikurang 10 dibagi P2-nya 5, P1-nya 8. 5 dikurang 8. Kali P1-nya berapa? 8. Dibagi dengan Q1, 10. Jadi 8 per 10. Maka kita kurangkan 15 dikurang 10 hasilnya 5. 5 dikurang 8 hasilnya min 3. Tapi dalam elastisitas berlaku yang namanya harga mutlak. Jadi negatif itu tetap diakui positif. Ya. 5 per 3 dikali 8 per 10. Oke, maka 5 dikali 8 itu 40, 3 dikali 10, 30. Maka 40 per 30 kita peroleh ED sama dengan 1,33. Maka tingkat elastisitasnya itu lebih besar dari 1. Ya kan? Maka dapat dikategorikan elastis. Oke, kita lanjut dengan elastisitas penawaran. Nah, jadi kalau dikatakan elastisitas penawaran, bagaimana tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan dalam menghadapi perubahan harga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ada waktu yang dibutuhkan, daya tahan barang atau produk, mobilitas yang tinggi, dan juga kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Nah, macam-macam elastisitas penawaran. Nah, yang pertama kurva penawaran elastis. Ya, kalau dikatakan elastis berarti tingkat elastisitasnya itu lebih dari 1. ES lebih dari 1. Nah, jadi penawaran elastis terjadi jika perubahan harga berpengaruh cukup besar terhadap yang namanya perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Nah, jadi biasanya penawaran elastis ini terjadi kepada barang-barang atau produk hasil industri yang mudah ditambah atau dikurangi produksinya. Oke, yang kedua, kurva penawaran inelastis. Tingkat elastisitasnya lebih kecil dari 1. Nah, elastisitas penawaran yang kurang dari 1 ini biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian. Karena barang-barang produk pertanian itu tidak mudah untuk menambah atau mengurangi produksinya dalam jangka pendek. Oke, yang ketiga kurva penawaran uniter uniter. Maka tingkat elastisitasnya itu sama dengan 1. Nah, artinya perubahan harga berpengaruh sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Oke, yang keempat, kurva penawaran elastis sempurna. Nah, jadi tingkat elastisitasnya ES sama dengan tak terhingga. Nah, jadi harganya itu tetap, namun kuantitasnya itu berubah-ubah. Oke, yang kelima, kurva penawaran inelastis sempurna.
Nah, kalau inelastis sempurna, tingkat elastisitasnya itu sama dengan 0. Artinya, harga itu berubah-ubah, tapi kuantitas yang diminta itu tetap. ES sama dengan 0. Oke, kita masuk ke perhitungan koefisien elastisitas penawaran. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Oke, sama rumusnya dengan elastisitas permintaan. Ya. Hanya saja di sini ES, ya, koefisien elastis penawaran. Oke, kita masuk ke contoh. Di tahun ajaran baru, toko sepatu ABC menaikkan harga sepatu mula-mula 200.000 menjadi 250. Nah, hal ini diiringi dengan naiknya jumlah penawaran dari 1.000 unit menjadi 2.000 unit. Kita hitunglah koefisien elastisitasnya dan gambarkan kurvanya. Nah, sama seperti mengerjakan soal koefisien elastisitas permintaan. Ya, jadi diketahui dari soal P1-nya sama dengan 200.000, Q1-nya 1.000, P2-nya 250.000, Q2-nya 2.000, ya kan? Maka kita masukkan ke dalam soal, ke dalam rumus. Ya, ES sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Ya, di sini delta Q berarti selisih Q2 dengan Q1. Q2-nya 2000, Q1-nya 1000. 2000 kurang 1000, maka dibagi dengan delta P. Berarti P2 kurang P1. 250.000 dikurang 200.000. Ya kan? Kita kali dengan P1. P1-nya berapa? Ya, 200.000. Dibagi Q1, 1000. Maka 2000 kurang 1000 dibagi 250.000 dikurang 200.000 dikali dengan 200.000 per 1000. Maka kita peroleh 1000 dibagi 50.000 dikali 200.000 per 1000. Sehingga bisa kita sederhanakan, ya kan, antara 1000 di penyebut dengan 1000 di pembilang. Ya, 1000 dengan 1000 maka hasilnya 1. 200.000 dibagi 50.000 maka hasilnya 4. Sehingga kita peroleh ES sama dengan 4. Nah, 4 berarti lebih dari 1. Ya kan? Maka tingkat elastisitasnya lebih dari 1 berarti elastis. Oke? Saya harap kamu mengerti pembelajaran kita hari ini tentang elastisitas. Sampai di sini, selamat pagi dan selamat siang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.